wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. mengenalkan diri saya, nama Sabarudin bin Sujari dari Desa Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Kediri. Saya sebagai juru kunci makam Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan Jampes. Di sini saya mengutarakan bahwa Syekh Ihsan itu masa kecilnya itu termasuk sebagai anak yang termasuk luar biasa dari kebiasaan anak kecil. Jadi kebiasaannya anak kecil biasanya kan main, tapi Syekh Ihsan ini tidak, mainnya senangannya dari kecil itu main wayang, lihat wayang. Jadi sampai pernah dia itu sebagai penonton itu melihat wayang itu yang dalangnya itu pun sampai kurang jelas masalah pakemnya wayang. Pernah waktu mendalang itu keliru, itu digugat sama Syekh Ihsan. Syekh Ihsan masih umur berapa itu, malah belasan tahun itu sudah pernah di kehakiman untuk masalah wayang itu. Jadi ini dalang nggak boleh main karena pakemnya wayang keluar dari pakem, jadi harus dibubarkan ini. Akhirnya sidang di kehakiman ya kalah dalangnya, memang benar-benar keluar dari pakem wayang. Akhirnya Syekh Ihsan terkenal, sangat terkenal. Dan kalau waktu niat melihat wayang itu main otok, membuarkan otok gitu, main apa? Kalau di Jakarta apa namanya itu, otok gitu. Otok yang pakai batok itulah. Gluduk-gluduk itulah. Apa itu? Iya. Itu pokok main itu. Main itu bukan untuk kesenangan Syekh Ihsan, itu untuk membubarkan tujuannya Syekh Ihsan. Jadi hasilnya tiap main itu nggak pernah kalah Syekh Ihsan, menang terus. Sampai bandarnya itu sampai kadang-kadang di lobi, wah kamu jangan ikut Gus, ini saya enggak, kalau kamu nggak boleh, saya nggak boleh ikut, bubar, nggak boleh main gitu, nggak boleh masang itu main. Taruhan apa itu? Ya taruhannya yang itu, yang pakai uang itu. Pakai uang. Akhirnya uangnya kan mesti kena ke Syekh Ihsan semua. Itu ada teman 5 yang satu sebagai kendang wayang, satu sebagai kenong, satu sebagai pokoknya apa panjatnya wayang itu dari teman-temannya. Sampai Mbak Ihsan itu pernah di pondok itu punya setelan wayang itu 2 kotak. Jadi kadang dalang sendiri di pondok itu. Nah, Pondoknya di mana, Pak? di Jampes. Jadi pondoknya bapaknya itu. Itu pernah. Akhirnya Mbah Syekh Dahlan itu kan ya kiai karomah ya. Istilahnya malu lah bapaknya kiai kok anaknya main odok, main lihat wayang di mana, di Tulungagung, di Blitar, semuanya dia tuh lihat. Pasti melihat kalau ada wayang, sampai hafal wayang ini namanya, ini kelakuannya wayang seperti ini. Itu paham sangat itu, jadi paham banget itu saya Ihsan. Makanya sampai pernah ke pengadilan karena wayang itu. Selain itu dia itu memang jadi orang cendekiawan, jadi dia itu sebagai waliullah sebelum kelihatan waliullah, masih anak-anak itu sudah kelihatan. Jadi terus akhirnya mbahnya siapa, si Syekh Dahlan itu meninggal. Mbahnya yang nama Mbah Isti'anah, ibunya Syekh Dahlan itu kan kejam itu, termasuk putri tapi sangat kejam, dengan hukum agamanya kejam. Jadi sampai Syekh Ihsan itu diajak ke makamnya Mbah Yaudo itu yang di Pacitan. Itu mbahnya Mbah Isti'anah itu. Diajak ke sana berdoa, kalau memang cucu saya ini besok jadi anak yang soleh, tolong cepat dilihatkanlah kesolehannya. Kalau memang ini besok merugikan agama, minta ke Allah untuk dibunuh saja. Akhirnya Syekh Ihsan sudah selesai, baru di makamnya Mbah Yaudo itu pulang. Terus akhirnya di pondok tidur malam, dia kan nggak pernah tidur di rumah, tidurnya di kotaan pondok. Terus akhirnya si Syekh Ihsan itu mimpi didatangi oleh orang besar-besar, tiga orang itu bawa batu semua, batu besar-besar gitu. Waktu itu Syekh Ihsan itu nggak pernah takut sama siapapun. Jadi waktu dimarahi sama orang besar dengan mimpi itu, berani dia, kamu siapa, berani saya, menging saya, istilahnya. Akhirnya dilawan sama Syekh Ihsan. Syekh Ihsan dipukul sama waktu itu, satunya berani. Setelah sampai pukulan ketiga, dia tuh kepalanya merasa istilahnya moncrot gitu lah, kepalanya sampai darah-darah itu keluar. Akhirnya takut Syekh Ihsan itu pulang ke mbahnya,
bayi malam-malam pulang ke mbah saya takut mbah, saya dipukul sama orang sampai kepala saya gini rasanya sakit mbah. Tapi padahal kan ya dalam mimpi itu. Sekarang mbah Istiana ini malah ketawa. Alhamdulillah berhasil saya berdoa di makam Mbah Yaudo itu. Terus akhirnya ya Mbah Ihsan ya terus tirakat waktu itu. Langsung beliau itu ayahnya meninggal, Syekh Dahlan meninggal, Syekh Ihsannya terus untuk menggantikan itu. Digantikan oleh adiknya Syekh Khalil adik Syekh Dahlan tapi lain ayah. Terus akhirnya nggak kuat sampai sakit, stres sampai meninggal. Terus digantikan, yang menggantikan nggak ada yang berani. Akhirnya Syekh Ihsan itu yang dipilih oleh mbahnya. Jadi waktu Syekh Dahlan punya pondok itu santrinya sekitar 40 orang. Itu disuruh ngaji, ayo semuanya ngaji, dikentong ngajinya sama Mbah Istiana. Itu Ihsan mau ngaji, ya apa teman-temannya itu yang gumun, Syekh Ihsan nggak pernah ngaji, masuk bisa ngaji kan gitu teman-temannya. Terus akhirnya setelah, ayo terus ngaji, Bismillah, dimarahi sama mbahnya, akhirnya langsung Bismillahirrahmanirrahim ngaji. Yang di ngaji kalau nggak salah pertama kita takrib itu, langsung bisa ya. Akhirnya lari pondok itu ya tertegun loh. Ini kok bisa ngaji ini. Ngaji di mana? Akhirnya waktu itu sekitar tahun 30-an banyak sekali santri yang datang di Jampos. Setelah di Jampos terus dia sambil mengarang kitab Sirajul Thalibin itu. Setelah mengarang Sirajul Thalibin akhirnya santri lebih banyak. Waktu zaman penjajah tahun itu sekitar hampir 6.000, sekitar 5.000 sampai 6.000. Jadi beliau ngarangnya nulisnya Ya, kitab nulis di biasa sini di pondok. Makanya kalau ulama besar-besar itu mengatakan Imam Ghazali muda Syekh Ihsan itu. Syekh Ihsan itu kan nggak bisa difoto. Di YouTube itu bukan foto Syekh Ihsan itu. Bukan ya. Bukan. Itu kan yang menyebarkan itu kan termasuk orang-orang yang kurang jelas itu. Syekh Ihsan itu nggak pernah macak seperti itu, nggak pernah. Kan macaknya kan seperti Syekh Khalil, siapa itu Syekh Dahlan. Dilukis-lukis aja itu. Cuma lukisan itu aslinya. Tapi bukan foto Syekh Ihsan. Syekh Ihsan nggak bisa difoto. Kata Syekh Abdul Malik itu bilang saya, bapak itu nggak bisa difoto. Pernah waktu istilahnya viralnya Syekh Ihsan itu ulama dunia itu berkumpul 5 orang. Di foto Syekh Ihsan itu yang di tengah. Nah, itu nggak bisa, nggak ada fotonya, cuma ulama yang 4 ini yang ada, yang Syekh Ihsannya nggak ada. Gitu. Jadi maka Syekh Ihsan itu sampai sekarang itu sebenarnya nggak ada gambarnya. Berarti beliau mimpin pondok masih bujangan ya 28 itu? Iya, dari pertama bujangan, terus menikah sama ibunya Gusmi itu masih saudara juga kan itu. Masih pernah istilahnya kakak sepupu apa ya sama saya. Yang nggak ada Furqoh, terus akhirnya diminta sama Mbah Jazuli punya anak Gusmi, itu Dasuki itu pelem yang di Maisan, Mojo Maisan. Terus Syekh Marzuki itu yang tunggal kandung bapak ibu. Terus Mbah Dahlan kromo lagi, menikah lagi sama orang Pare, Tunglur itu punya anak kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. Syekh Muhsin, terus Syekh Tubaji, Syekh Muslim, terus Bu Khaliyah. Kalau putra-putranya Syekh Dahlan, Syekh Ihsan. Putra Syekh Ihsan ya itu yang pertama yang di Cirebon itu yang Bu Khopsoh, yang ibunya Gus Busro ini. Itu sudah meninggal. Terus kedua Syekh Muhammad yang tadi dibilang sudah ketemu cucunya. Muhammad itu cucunya Syekh Ihsan. Jadi cucunya Syekh Muhammad, anaknya Syekh Ihsan yang kedua. Terus Gus Malik itu yang Abdul Malik Ihsan yang makamnya di sampingnya. Terus putri-putri ini yang kelahiran cuma 2, Syekh Muhammad sama Gus Malik itu. Jadi yang sekarang mimpin pondok itu cucunya. Sudah cucu. Anak-anak sudah habis Syekh Ihsan. Yang terakhir yang di Jakarta Bu Nuso itu putri juga. Yang meninggalnya baru hari raya kemarin. Hari raya tahun-tahun yang masih corona itu. Saya 5 berarti 5. Yang
putra dari Syekh Dahlan yang saudaranya Syekh Ihsan itu Syekh Muhsin, Syekh Tubaji, Syekh Muslim, Bu Kalwiyah. Oh yang Kalau saudara-saudaranya Syekh kalau Ihsan, nggak salah 6 kalau nggak salah, saya lupa itu namanya. ya saudara-saudaranya. Kalau Syekh Ihsan ya itu Syekh Ihsan, Syekh Dasuki, Syekh Marzuki itu tunggal ibu. Kalau iya. lain ibu itu ya Syekh Muhsin, itu yang 4 kan. Jadi pokoknya Syekh Ihsan itu di waktu zaman penjajah dia itu sangat orang gimana ya, orang yang tidak mau menonjolkan ilmunya. Jadi sampai Belanda waktu itu ingin mengetes Syekh Ihsan. Syekh Ihsan itu ditanya, Syekh Ihsan, jarak Indonesia di sini Jampes sama Mekah itu berapa kilometer? Ngetesnya begitu. Syekh Ihsan jawab, wah saya nggak tahu, itu mengukurnya nanti kan lewat laut apa bisa. Saya kira Syekh Ihsan bilang, sudah sekarang yang ada. Waktu itu di depan rumahnya Syekh Ihsan itu ada pohon kelapa itu, yang masih janur lincip gitu. Itu dibilang, nah itu aja, janur itu besok itu yang kelihatan. Coba kamu tengeri ya, tandai besok itu janur kan masih berdiri gini. Besok ini apa mangklungnya belara itu, pohonnya itu besok ke utara agak mojok, terus jatuhnya jadi sampai jatuhnya belara itu tahu Syekh Ihsan itu. Terus akhirnya Belanda itu terkejut loh, lah ngukur gitu sakit apa bisa, apalagi cuma jarak sini Mekah kan lebih gampang gitu kan, kan bisa diukur dengan meteran lah istilahnya. Jadi falaknya pernah dites seperti itu Syekh Ihsan sama Belanda. Akhirnya Belanda ya sujud di depan Syekh Ihsan itu. Berarti bukan sekedar ilmu bayangan, cuma memang benar-benar tahu gitu. Jadi waktu itu ditengeri ditandai, Belanda kan pulang ke negaranya. Setelah mau jatuh kurang 1 hari datang lagi, ya persis tengerannya, yaitu jatuhnya menit sampai detik persis itu. Saya kira yang besok diterangkan itu iya diterangkan itu. Makanya falaknya Syekh Ihsan waktu dulu itu luar biasa itu. Beliau bilang ya besok gitu. Iya besok jatuh jam sekian, jam 4 sore kalau nggak salah itu cerita bapak saya. 4 sore jam sekian sampai menit sekian, detik sekian, persis jatuh ngadap utara. Istilahnya jatuh agak utara itu, bongkoknya itu mujurnya daun apa itu persis bongkoknya nanti di depan ini ini persis itu sampai di karang sampai gitu. Itu salah satu karomah dari Syekh Ihsan waktu kalau dia sangat waktu perjuangan zaman Belanda, dia itu sangat membela tentara Indonesia, tapi tidak kelihatan Syekh Ihsan itu seperti ikut Belanda. Jampes itu waktu Belanda nggak ada yang berani Jampes itu nggak ada, malah mendapat jatah makanan pondok Jampes itu waktu Syekh Ihsan. Jadi sampai kalau ada jatah beras dari Belanda gitu, yang musuhnya malah tentara Jawa, tentara Indonesia malah. Syekh Ihsan itu cerita dari Mbah Yai Malik itu yang saya kenalkan, Mbah Yai Maliknya yang sudah saya kenal, sering mengikuti ke sana. Cuma Syekh Ihsan itu kiai yang istilahnya nggak mau diviralkan lah istilahnya. Ya viralnya karena karangan yang itu, yang termasuk Sirajul Talibin itu yang dikenal dunia sampai sekarang, sampai jadi mata pelajaran S2 di Kairo Mesir itu. Sebelum S2 belum boleh mengajari itu, mempelajari itu di Kairo itu. Terus akhirnya dia terjuluk oleh para ulama besar Ghazali kecil. Jadi Ghazali kecil ya Syekh Ihsan itu katanya. Terus pesan saya sebagai juru kunci ya pernah dibilangi, ilmu Jampes itu ilmu berkah katanya. Karena yang saya lihat dari santri-santri di Jampes itu cara mondoknya itu enggak seperti pondok yang lain. Maksudnya seperti dari Boyo, Ploso itu kan harus tekun belajar gini. Jampes malah tekun nggak boleh, malah harus nyantai. Ada hafalan-hafalan apapun nggak pada diserukan gitu. Jadi pokoknya masuk berkah dan ke makam itu sangat membawa berkah.
Jadi saya kalau memberikan solusi ke anak pondok yang masih belajar di situ, kalau pondok di Jampes, pokoknya kamu harus sabar menghadapi ilmu Jampes itu, nggak boleh terus ditekuni sampai nggak kuat kamu kalau nekuni Jampes. Sebab ilmu Jampes itu ilmu sangat tinggi kelasnya. Jadi kalau kamu cari berkah ilmunya, sering aja ke makam. Jadi di pondok sering ke makam, lah nanti insya Allah kiai-kiai yang di luar yang sejajar saya itu banyak dari kiai itu belajarnya di sini nggak sambil tidur aja, sambil ngeliwat sambil tidur, nggak pernah istilahnya gimana ya, Bang sebagai kodam-kodam yang ikut Pak Kiai Abdul itu tukang nimbani jeding itu mengisi kamar mandi airnya itu. Sekarang banyaknya jadi mubalek itu, padahal ngajinya dia itu gumun, dia sendiri yang cerita, saya itu yang gumun yang di pondok saya itu cuma tukang liwet, tukang nyolongi liwet istilahnya, tukang istilah itu nggak pernah ngaji lah, tapi alhamdulillah di rumahnya itu berkahnya gitu. Sampai Kiai Ploso, Kiai Alesboyo itu kalau Jampes itu kiainya aja ke Jampes sungkan itu. Gus Idris itu zaman masih ada Gus Malik nggak berani kalau nggak ditimbali, nggak dipanggil nggak berani ke sini. Alasannya kurang tahu saya, ya mungkin karena adabnya kiai ya mungkin ya. Gus Abdul Malik Iksan itu sampai begitu. Gusmi itu kan termasuk kondang waliullahnya juga. Itu sama Gus Malik takutnya bukan biasa itu. Kalau ketemu Gus Malik itu pokoknya saya iri sama Gus Malik. Waktu Istighosah ya Misda namanya. Itu sekarang di Jakarta dan sudah banyak itu di daerah mana-mana, semua kota ada itu. Ada bukunya di sini. Istighosah ya Misda. Itu singkatan ya Misda itu bukan yayasan. Ya Misda itu Yani Yahudo, Mesir, Ise Istianah, Dani Dahlan, Al Ihsan. Ya. Berarti itu 5 kakek buyutnya dari Ihsan. Dari itu, termasuk Istighosah itu yang sampai sekarang diamalkan di mana-mana. Kalimantan ada, di Jambi besar sana jamaahnya. Insya Allah ini khol Ihsan yang akan datang, insya Allah ramai di sini. Sudah dibuka lagi. Ya. Tahlilnya di sini dan nanti orang-orang yang belum tahu tentang Ihsan, Syekh Abdul Malik Ihsan dan Pondok Jampes. Jampes itu nama pondok bukan desa. Di sana Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kediri. Jampes itu artinya apa? Jampes itu dulu pindahan. Itu sebenarnya Pondok Jampes itu dulu Jaten. Jadi Mbah Istianah ke Jampes itu ada pekarangan, ada masih hutan kan waktu itu, ada jati-jati untuk berteduh masa kecilnya Syekh Dahlan itu. Jadi sampai terus Jampesnya itu yang dekat pom tadi, yang ada tuh Jampes awal gitu. Dulu di situ ada pondok, kiainya meninggal di Mekah. Akhirnya ada masjid yang jadi kontroversi sama masyarakat, ya istilah kodeta. Akhirnya masjidnya sama Syekh Dahlan dibawa ke Jampes. Namanya Jaten itu diganti Jampes gitu. Jadi nama pondok cuma bukan istilah singkatan atau Iya Pak. Siap. Gitu. Jadi alhamdulillah ini ada untuk memviralkan Syekh Ihsan, Syekh Dahlan begitu, insya Allah bisa bermanfaat. Kalau memerlukan Istighosah ya Misda di sini ada bukunya. Cuma 10.000, cuma itu bukan harga buku, cuma istilahnya basiroh kepada untuk mengesahkan, mengamalkan itu. Untuk kalau beli 10.000 untuk berganti pengamalan itu. Kiranya cukup itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.